Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen yang akan mempresentasikan materi internet. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Oki Wirawan sebagai dosen pengampu. Kemudian di sini anggota kelompok 3 yaitu ada Aulia Hanifah, Fira Melita, Meilani Syalsadila, Oki Pratuti, Darmayanti, Redi Ardiansyah, dan Seni Destiana. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi. Yang pertama itu ada komponen internet, yang kedua manfaat internet, dan yang ketiga cloud computing. Selanjutnya, materi yang pertama adalah komponen internet. Yang pertama adalah perangkat komputasi. Komponen utama yang diperlukan oleh seseorang jika akan menggunakan internet adalah komputer. Meskipun demikian, komputer sekarang sudah dapat diganti dengan perangkat lainnya seperti telepon seluler atau handphone, jam tangan pintar atau smartwatch, televisi yang dilengkapi koneksi internet, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah telnet. Telnet merupakan suatu aplikasi program internet komunikasi interaktif dua arah dengan berbasis protokol TC atau IP yang digunakan untuk mengemulasi terminal ke remote komputer dari lokal komputer atau terminal server dan dapat menikmati fungsi yang sama dengan terminal yang dihubungkan langsung ke komputasi tersebut. Sebelum login, biasanya kita harus memberikan identitas berupa username dan password terlebih dahulu. Apabila username dan password yang diberikan benar, maka akan masuk ke remote komputer tersebut serta mampu melakukan berbagai aktivitas yang tersedia dan yang diperbolehkan oleh sistem administrator dengan mesin komputer tersebut. Mirip seperti email, telnet juga administrator mesin komputer tersebut. Mirip seperti email, telnet juga dapat digunakan untuk mengakses beberapa servis yang ada di internet seperti Gopher, www, WAIS, dan Archie. Perintah penulisan telnet yaitu telnet hostname atau telnet host address. Hostname adalah nama DNS dari mesin komputer yang dituju dan host address adalah alamat internetnya atau IP address. Yang ketiga adalah intranet. Intranet merupakan jaringan komputer pada sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet, tetapi bersifat private atau tertutup bagi perusahaan yang bersangkutan, di mana pengaksesan informasi yang berkaitan dengan sistem berbasis data juga dilakukan melalui web browser. Terkadang, intranet juga dihubungkan ke jaringan internet dengan dilengkapi firewall. Firewall merupakan program yang dijalankan pada komputer yang berkedudukan sebagai server dengan tujuan untuk mencegah akses intranet dari internet, tetapi memungkinkan pemakai di dalam internet untuk mengakses internet. Selanjutnya, komponen internet selanjutnya itu yang keempat ada extranet. Extranet ini merupakan jaringan private atau tertutup yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman di antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka untuk mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Extranet dapat dipandang sebagai intranet yang dapat diakses melalui pemakai yang berada di luar perusahaan. Nah, dalam implementasinya, extranet dapat menggunakan hubungan internal yang aman antara kedua pihak yang akan berkomunikasi ataupun melalui jaringan internet yang tidak aman, tetapi dilengkapi dengan enkripsi data. Nah, cara pertama dapat diperoleh melalui virtual private network. Extranet dapat digunakan untuk melakukan hal-hal seperti pertukaran data dengan volume besar menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Kedua, berbagi katalog produk dengan pedagang. Yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan lain dalam usaha pengembangan patungan. Yang keempat, menyediakan layanan oleh sebuah perusahaan terhadap sejumlah perusahaan dalam grupnya. Dan yang terakhir, berbagi informasi yang ditujukan secara khusus untuk perusahaan-perusahaan mitra kerja. Komponen internet kelima yaitu ada shell. Shell ini merupakan suatu jenis layanan yang memakai perintah-perintah dalam sistem operasi Unix. Perintah-perintah tersebut seperti finger, who, talk, ping, mail, dan telnet seringkali digunakan dan bisa dianggap sebagai layanan dalam internet. Shell berhubungan erat dengan emulasi.
Sama halnya dengan salah satu jenis hubungan ke internet, emulasi ke ISP. Pada saat pengguna internet melakukan emulasi ke ISP, pengguna pasti akan login ke mesin-mesin komputer yang berbasis Unix. Nah, setelah login, pengguna akan mendapat prompt pagar. Pada saat itu, pengguna sebenarnya sudah dalam layanan shell dan siap memberikan perintah-perintah Unix sebanyak yang pengguna ketahui. Sebenarnya, layanan shell ini hanya bermanfaat bagi pengguna-pengguna yang sudah mengenal baik dengan sistem operasi Unix. Namun, untuk pengguna yang tidak mengenal Unix akan mendapatkan kesulitan dalam memakai layanan ini. Yang keenam, itu ada File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol merupakan suatu aplikasi program yang merealisasikan konsep client server guna memindahkan file antara host di internet atau semua host yang memakai protokol TCP sebagai transport protokolnya. Tidak seperti perintah copy, FTP ini menyajikan suasana interaktif antara klien dengan server yang memungkinkan klien mengalokasikan file yang diinginkan. Nah, kelebihan dari file transfer protokol ini adalah dalam hal security. Tidak semua klien dapat mengakses FTP server, sebab klien ini harus mempunyai otorisasi atau username dan password terlebih dahulu di FTP server untuk dapat mengakses semua file yang ada di FTP server. Nah, klien yang tidak mempunyai otorisasi itu hanya dapat mengakses suatu FTP server bila FTP server menyediakan sebuah account yang dapat digunakan untuk publik atau semua klien yang dikenal dengan nama Anonymous FTP. Nah, pada Anonymous FTP ini, Anda menggunakan alamat email Anda sebagai passwordnya. Next. Komponen internet yang ketujuh yaitu ada WWW atau World Wide Web. Jadi ini merupakan sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling dikenal atau biasa dikenal dengan istilah website atau web. Nah, web ini menggunakan protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang berjalan pada TCP atau IP. Adapun dokumen web ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language, dokumen ini kemudian diletakkan dalam web server atau server yang melayani permintaan halaman web dan diakses oleh klien atau pengakses informasi melalui perangkat lunak yang disebut web browser atau sering disebut dengan browser. Nah, konsep hypertext yang digunakan pada web sebenarnya telah dikembangkan sebelum kehadiran web. Dengan menggunakan hypertext, pemakai dapat melompat dari suatu dokumen ke dokumen lain dengan mudah. Cukup dengan mengklik teks-teks khusus yang pada awalnya ditandai dengan garis bawah. Nah, penggunaan hypertext pada web juga telah dikembangkan menjadi hypermedia. Dengan menggunakan pendekatan hypermedia, tidak hanya teks yang dapat dikaitkan, melainkan juga gambar, suara, dan bahkan video. Nah, informasi yang terdapat pada web disebut halaman web atau web page. Untuk mengakses sebuah halaman web dari browser, pemakai perlu menyebutkan URL atau Uniform Resource Locator. Yang kesembilan itu ada File Transfer Protocol. Yang kesembilan harusnya ada Usenet News. Usenet News itu merupakan sistem diskusi yang dimana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Perbedaan utama antara Usenet News dan mailing list itu adalah bahwa Usenet Message yang disimpan di komputer pusat atau server dan user harus terhubung ke komputer tersebut untuk dapat membaca atau mendownload pesan dikirim ke tiap mailbox anggota. Next, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada manfaat internet. Internet yang mana merupakan sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia. Pada kehidupan sekarang ini, internet membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mengingat internet digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar, pekerja, pemerintah, dan lainnya. Salah satunya, maraknya pemanfaatan internet pada bidang kehidupan sehari-hari sedikit demi sedikit berdampak pada pendidikan di Indonesia yang juga menerapkan pemanfaatan media teknologi komputer dan internet. Penerapan internet dalam dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Adapun manfaat internet yang digunakan pelajar di bidang pendidikan secara garis besar ialah yang pertama, browsing.
Browsing adalah sebuah istilah yang digunakan pada dunia internet yang menggambarkan aktivitas yang hendak menjelajahi pencarian informasi melalui situs web browser. Yang kedua, ada researching. Digunakan oleh pelajar dengan menjadikan internet sebagai sumber pembelajaran yang memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menggali ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan atau acuan dalam menambah pengetahuan dan kemampuan para pelajar, baik dengan alat bantu ajar atau bahan ajar. Yang ketiga, ada searching. Searching digunakan oleh pelajar untuk menjelajahi dunia maya atau web, di mana para pelajar dapat meningkatkan informasi pengetahuan dan wawasan, serta mengunduh materi pembelajaran, baik berupa e-perpustakaan, e-jurnal, e-book, dan lainnya. Yang keempat, ada consulting dan communicating. Digunakan pelajar untuk berkonsultasi dan mengkomunikasikan pelajarannya, misalnya dengan mengirimkan pesan email dan mendapatkan motivasi belajar. Selanjutnya, manfaat internet secara umum. Tidak hanya bagi bidang pendidikan, bagi pelajar, pada kehidupan yang sekarang ini, salah satu pemanfaatan yang paling sering digunakan masyarakat adalah untuk mencari informasi yang relevan, hiburan, pertukaran data, kolaborasi, dan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, ada manfaat internet bagi pekerjaan atau bisnis. Yang pertama ini, ada internet menjadi tempat efektif untuk menganalisa produk dan pasar. Perusahaan memiliki akses yang lebih luas dan mudah untuk menganalisa produk, begitu pula dengan peluangnya di pasaran yang sangat besar. Jadi, dengan kita menggunakan internet, orang-orang pembisnis atau perusahaan di luar sana itu, ketika mereka menggunakan internet itu, mereka lebih mudah untuk menganalisa pasar. Jadi untuk menargetkan pasar sekiranya yang mana yang harus dijangkau seperti apa, mulai dari umur atau misalnya mulai dari gaya hidupnya, seperti itu. Jadi lebih mudah karena targetnya lebih meluas. Kemudian yang kedua ada mudah untuk melakukan rekrutmen karyawan. Memanfaatkan media sosial maupun website untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan. Kayak kita juga mengetahui banyak sekarang kayak misalnya lowongan-lowongan pekerjaan itu yang berasal dari internet kayak gitu, atau dari media sosial lainnya kayak Instagram, Facebook, dan WhatsApp. WhatsApp juga kadang kan masih ada untuk mengirim pesan kayak siaran grup kayak gitu. Jadi memudahkan memudahkan manajer perusahaan untuk merekrut karyawan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada wadah untuk mendapatkan pelanggan secara efektif. Dengan penggunaan internet, perusahaan akan lebih mudah menjaring pelanggan yang diinginkan. Jadi, ketika kita menggunakan internet, perusahaan itu atau manajer itu lebih mengetahui nih kira-kira pelanggan yang akan menjadi pelanggan tetap kita itu seperti apa. Misalnya bisa kita buka forum di Facebook atau di jejaring sosial yang lainnya. Nah, dengan ada forum itu kan ada forum diskusi dengan para ahli seperti itu. Jadi pelanggan itu lebih bisa memahami apa produk yang kita jual seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu ada sarana paling mudah dalam menyebarkan informasi mengenai bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan internet, perusahaan akan lebih cepat dalam menyebarkan informasi mengenai produk baru, promo, diskon, atau informasi lain dari produk yang perusahaan tawarkan. Jadi tentu ketika kita menggunakan internet, perusahaan akan lebih mudah menyebarkan produk apa yang kita jual, materialnya seperti apa. Kemudian ketika ada promo, kita juga langsung bisa menyebarkan lewat media sosial, iklan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tempat mencari ide. Perusahaan dapat menemukan ide seperti mencari referensi dari internet melalui Google dan website lainnya. Kadang kan kita kalau berbisnis atau suatu perusahaan itu nggak hanya
cuma dari karyawan yang ada di dalam perusahaan itu kan, tapi harus mencari referensi gitu, mencari referensi keluar, mencari ya dengan cara apa gitu kan, dengan cara ya kita mencari lewat internet, lewat Google, lewat website gitu. Kadang juga dari buku-buku di online itu banyak sekali referensi atau jurnal-jurnal yang mungkin bisa dipelajari bagi perusahaan atau pembisnis seperti itu. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan membahas cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet, sehingga cloud computing dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lainnya dalam jangka waktu yang bersamaan. Sehingga komputasi awan itu sendiri juga termasuk ke dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of data pengguna atau user. Dengan menggunakan cloud computing ini, maka kita tidak perlu lagi menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Selanjutnya, fungsi dari cloud computing. Terdapat banyak sekali fungsi yang dimiliki oleh komputasi awan tersebut. Berikut tiga fungsi utama dari penggunaan cloud computing yang membantu aktivitas penggunanya. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan ini, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Teknologi cloud computing ini dapat menyimpan berbagai informasi dengan bantuan media internet. Jadi informasi akan mudah tersimpan di dalam database internet. Yang menggunakan teknologi big data. Contoh dari penggunaan penyimpanan berbasis cloud computing ini adalah Google Cloud. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja stakeholder. Dengan menggunakan penyimpanan basis cloud, maka kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal. Di mana setiap tim atau departemen dapat saling menghubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource dalam bisnis tersebut. Kemudian ketiga, mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up to date. Dengan perubahan sistem berkala memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia. Up to date tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, di mana untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital ini, maka sistem akan terus melakukan pembaruan basis data tersebut secara berkala. Selanjutnya, jenis cloud computing. Yang pertama, ada public cloud. Penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Yaitu berarti kita dapat menggunakan setiap fitur dan layanan secara gratis dan tidak memerlukan biaya. Contohnya dari public cloud computing sendiri adalah sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian pada layanan berbasis email adalah Gmail, Yahoo, dan Hotmail. Akan tetapi, public cloud juga memiliki kelemahan, yaitu sistem keamanan yang mudah diretas dan mengambil data personal user untuk diperjualbelikan. Yang kedua ada private cloud. Private cloud ini merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Untuk penerapannya sendiri hanya dapat dilakukan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Maka dari itu, private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud computing. Yang ketiga, ada community cloud. Community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan
sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk ke dalam business to business atau B2B dan business to customer atau B2C. Selanjutnya, ya Redi. Ya, selanjutnya adalah struktur cloud computing. Struktur cloud computing terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama adalah komputer front end. Komputer front end merupakan komputer desktop yang muncul pada halaman depan interface atau antarmuka, yang mana dalam hal ini merupakan sisi dari klien dan sistem cloud computing yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dari setiap interface-nya. Yang kedua adalah komputer back-end. Komputer back-end adalah komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah komputer server dan data center. Biasanya, komputer back-end menangani kinerja dan kebutuhan pengelolaan basis data berkapasitas tinggi. Yang ketiga, komputer front-end and back-end atau hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antara 2 komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan dapat secara cepat dan akurat. Contoh dari definisi ini adalah LAN, Local Area Network, dan Internet. Selanjutnya, next. Cara kerja cloud computing. Yang pertama adalah pengguna hanya memerlukan jaringan internet dan tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi. Untuk media penyimpanan data dari pengguna disimpan secara virtual sehingga tidak membebani pengguna memori pada komputer. Lalu, perintah-perintah dari pengguna tersebut selanjutnya dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima server aplikasi, data diproses sehingga pengguna menerima halaman yang telah diperbaharui sesuai perintah sebelumnya. Perintah yang diberikan dalam aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah manfaat cloud computing. Manfaat yang dimiliki cloud computing adalah 1. Sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat. Manfaat yang pertama adalah menjadi tempat penyimpanan berbagai informasi dalam bentuk dokumen atau data secara tersistem dan terpusat. Anda hanya cukup menggunakan satu aplikasi server saja dan tidak memerlukan proses instalasi. Yang kedua adalah sebagai pusat keamanan data. Manfaat kedua cloud computing menyediakan fitur keamanan yang jauh lebih baik daripada model penyimpanan konvensional. Karena pusat keamanan data dikelola langsung oleh perusahaan raksasa yang mempunyai resource and big data yang kompleks. Yang ketiga, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Manfaat yang terakhir ini adalah tidak memerlukan biaya yang besar, karena banyak sekali akses cloud computing yang bersifat free dan tidak dikenakan biaya tambahan. Sebagai contoh adalah penggunaan media sosial dan aplikasi pengelola email. Next. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.